Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam Renungan Harian bersama saya, Romo Alois Budi Purnomo PR, melalui channel ini, Alois Budi Purnomo TV. Pertama-tama, terima kasih kepada panjenengan semua yang berkenan subscribe atas akun ini, juga like and share apa yang saya bagikan melalui akun ini. Mari sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, Engkau sedemikian mengasihi kami, putri-putramu, dalam diri Yesus Kristus yang telah menebus dan mendamaikan kami orang-orang berdosa dengan Dikau sendiri. Yesus Kristus putramu telah mendamaikan kami dengan Dikau, kami orang-orang yang rapuh, yang lemah, yang ringkih dan berdosa. Putramu sendiri menjadi wajah kerahimanmu yang tidak menghukum orang berdosa, tetapi memberi kesempatan untuk selalu bertobat dan kembali kepadamu. Semoga kami senantiasa mensyukuri rahmat kasih kerahimanmu ini dalam Yesus Kristus putramu Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, Allah yang Maha Esa sepanjang segala masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil Yohanes bab 8 ayat 1-11. Sekali peristiwa Yesus pergi ke Bukit Zaitun dan pagi-pagi benar ia berada lagi di Bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Yesus duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepada Yesus seorang perempuan yang kedapatan berbuat jinah. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat jinah. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari dengan batu perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai Yesus, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis di tanah dengan jarinya. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu Yesus membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, mulai dari sekarang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, pertama-tama saya ingin memberikan jawaban meskipun saya sudah menulis di kolom komentar
menjawab pertanyaan saudari Eulalia RR Endang. Itu bertanya, mengapa dalam doa tidak ada atau tidak membuat tanda salib? Inilah jawaban saya. Renungan ini satu rangkaian dari awal sampai akhir. Dibuka dengan tanda salib di awal dalam bahasa Latin. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Itu tanda salib pertama di pembukaan renungan ini. Kemudian di bagian akhir tanda salib diintegrasikan dengan berkat Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Itulah tanda salib di awal dan di akhir renungan ini sebagai satu rangkaian. Maka tidak perlu lagi membuat tanda salib di saat saya mengawali dengan doa. Doa menjadi bagian dari seluruh renungan ini. Tanda salibnya sudah ada di depan dan nanti di bagian berkat penutup. Demikian semoga menjadi jelas. Mengapa tidak ada tanda salib saat saya berdoa pembuka? Doa itu menjadi bagian dari seluruh renungan. Ibaratnya kalau kita ikut ibadat sabda atau liturgi Ekaristi, di awal ditandai dengan tanda salib, di akhir ditandai dengan berkat. Lalu setiap kali Romo mengajak umat berdoa, marilah berdoa di awal. Kemudian saat persembahan, lalu saat penutup juga tidak ada tanda salib di situ. Semoga jelas. Terima kasih Eulalia RR Endang yang bertanya di kolom chat, dan semoga jawaban ini jelas untuk kita semua. Mungkin Eulalia RR Endang itu mewakili juga pertanyaan sahabat peradaban kasih yang lain yang mempunyai pertanyaan serupa. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari sekarang kita perhatikan Injil pada hari ini. Injil menampilkan Yesus yang sedang mengajar di Bait Allah pagi-pagi benar, dan ada banyak orang sudah berkumpul di situ untuk mendengarkan Yesus. Tiba-tiba diinterupsi oleh sekelompok orang, ya, orang-orang Yahudi, biasanya para ahli Taurat, pemimpin-pemimpin, ya, orang Farisi, imam-imam kepala, yang selalu mencari masalah dengan Yesus. Dan pagi ini masalah dihadapkan untuk mencoba Yesus. Dikatakan demikian dalam Injil, mereka menyeret seorang perempuan yang tertangkap basah berbuat zina. Menurut hukum Musa, mereka punya hak, ya, untuk menghukum perempuan yang tertangkap basah berbuat zina ini dengan dirajam batu sampai mati. Dan mereka membawa perempuan yang tertangkap basah berbuat zina itu kepada Yesus. Hanya perempuannya yang dibawa kepada Yesus untuk menjerat Yesus dengan pertanyaan, bagaimana pendapatmu? Musa mengajarkan orang ini harus dirajam batu sampai mati. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kalau Yesus menjawab, oke, silahkan lemparkan batu, lempari batu perempuan ini sesuai hukum Musa, mereka akan teriak, nah ini dia, katanya Yesus ini mengajarkan cinta kasih, pengampunan, ternyata juga sama, mengikuti hukum Musa dan melempari batu orang yang tertangkap basah berbuat zina. Jawaban pertama salah. Kalau Yesus bilang silahkan melemparkan batu pada orang itu sesuai hukum Musa. Menjawab silahkan melempari perempuan itu dengan batu, itu juga akan membawa dampak keributan secara sosial, ya, tindakan anarkis pagi-pagi lagi, dan itu akan menjadi alasan juga bagi tentara Romawi untuk menangkap Yesus, karena Yesus menjadi provokator pagi-pagi dengan kerusuhan sosial sampai ada korban perempuan yang mati dilempari batu. Jawaban kedua, andaikan Yesus mengatakan, oh jangan lempari batu perempuan ini meskipun tertangkap basah berbuat zina, karena hukum kasih dan pengampunan
jangan lempari batu dia. Jawaban ini juga salah di mata mereka. Mereka akan berteriak, nah ini dia, Yesus melawan hukum Taurat Musa, maka dia langgar hukum itu. Yesus salah. Katanya Yesus tidak akan mengubah 1 iota pun dari hukum Taurat. Ternyata Yesus melanggar hukum Taurat dengan melawan hukum Musa. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, menjawab A salah, menjawab B juga salah. Menjawab silahkan melempari perempuan itu dengan batu, itu juga akan membawa dampak keributan secara sosial, ya, tindakan anarkis, pagi-pagi lagi, dan itu akan menjadi alasan juga bagi tentara Romawi untuk menangkap Yesus, karena Yesus menjadi provokator pagi-pagi dengan kerusuhan sosial sampai ada korban perempuan yang mati dilempari batu. Serba salah. Dan dalam keadaan itu Yesus, wajah kerahiman Allah, menunjukkan kekasannya yang maha rahim, yang maha pengampun, tidak membenarkan tindakan perempuan itu, juga tidak melarang orang itu melempari batu sesuai hukum Musa. Tapi jawaban Yesus sangat dahsyat, luar biasa. Yesus memberikan jawaban kepada mereka, oke, kalau memang hukum Musa begitu, silahkan. Kalau ada di antara kalian yang merasa diri tidak berdosa, silahkan lemparkan batu pertama kali pada perempuan itu. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, jawaban yang sangat bijaksana dan cerdas, yang membuat orang-orang yang siap melemparkan batu pada perempuan itu, faktanya seperti dicatat dalam Injil, tak ada satupun dari mereka yang berani melemparkan batu pada perempuan itu. Itu karena kalimat Yesus. Kalau ada di antaramu yang merasa diri tidak berdosa, silahkan melemparkan batu pertama kali kepada perempuan itu. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dalam hukum Yahudi, dalam Taurat Musa juga dikatakan, kalau ada orang yang mengatakan diri tidak berdosa, lalu dia menghujat Allah, dia melawan hukum Taurat, dan dengan demikian dia juga harus dilempari batu sampai mati, karena merasa diri paling benar, baik dan suci, dan merasa diri tidak berdosa di hadapan Allah. Karena itu tidak ada seorang pun di antara mereka yang berani melemparkan batu kepada perempuan itu, karena mereka juga sadar mereka berdosa. Bahkan dikatakan dalam Injil, mulai dari yang tertua pergi tanpa melemparkan batu pada perempuan itu. Yang tertua semakin banyak dosa. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, disinilah Yesus mampu melewati pertanyaan jebakan itu. Yesus tidak melanggar hukum Taurat. Yesus menunjukkan kerahiman kepada perempuan itu dengan satu pesan, aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita bersyukur karena Kristus yang menjadi teladan bagi kita. Saya bercanda, untung waktu itu nggak ada Bunda Maria. Bunda Maria kan dikandung tanpa noda dosa. Dia punya hak untuk melemparkan batu pertama kali sesuai dengan jawaban Yesus kepada imam-imam kepala. Untung Ibu Maria tidak hadir waktu itu. Tetapi seandainya Ibu Maria hadir di situ, tidak akan Ibu Maria melemparkan batu juga kepada perempuan itu. Sama seperti Yesus, Ibu Maria telah mengajarkan kerahiman Allah kepada Yesus sejak dalam kandungan, kelahirannya, masa kanak-kanak sampai remajanya. Dan itulah yang kemudian dihidupi oleh Yesus, dihayati oleh Yesus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, masih menarik menghubungkan renungan ini dengan peristiwa hari-hari ini ketika ada berita yang dipelintir-pelintir tentang
patung Maria yang ditutup terpal biru. Kita sudah mengikuti berbagai macam klarifikasi penjelasan yang objektif, ya, duduk perkaranya jelas, sehingga tidak perlu lagi memperpanjang persoalan ini. Yang penting adalah bagaimana komunikasi dialog yang sehat, yang bijaksana, yang saling menghargai dilakukan dalam konteks kasus ini. Kita dipanggil untuk tidak saling menghakimi, sama seperti Yesus tidak menghakimi bahkan perempuan yang tertangkap basah berbuat zina itu. Kita dipanggil untuk menjadi tanda kerahiman Allah, damai sejahtera di dalam kehidupan ini. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yosef merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua, sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis berkah.